Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil ngabisin kuota unlimited yang gak bakal habis-habis. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Mimin ingatkan bahwa konten ini full menceritakan sebuah alur cerita film, yang mana akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung. Namun kalau kalian suka dan gak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underland Movie bakal bacain alur cerita film Enemy at the Gates. Film ini menceritakan tentang pertarungan antara sniper terbaik Jerman melawan sniper terbaik Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar silaturahmi antara kita tetap terjaga sob. Film dibuka dengan seorang anak bernama Vasily yang sedang menembak serigala menggunakan kuda mereka sebagai umpan. Ready, Vasily? Fire! Kemudian scene berubah pada tahun 1942. Terlihat sekelompok tentara Uni Soviet berada di sebuah kereta api menuju kota Stalingrad untuk berperang. Di sana, Vasily kecil telah menjadi dewasa, dan ia terpukau melihat seorang gadis cantik yang duduk di depannya. Belum sempat menyapa, seluruh warga sipil diperintahkan untuk turun, karena kereta hanya akan diisi oleh para tentara yang akan berperang di kota Stalingrad, melawan invasi Jerman pada saat itu. Setelah sampai di sana, terlihat keadaan kota Stalingrad sudah hancur lebur. Melihatnya saja membuat sebagian tentara Uni Soviet takut dan enggan untuk memasuki area tersebut. Namun mereka terpaksa untuk terus maju. Menggunakan kapal-kapal kecil, mereka menuju area pertempuran. Namun pesawat Jerman menghujani mereka dengan bom dan tembakan. Para tentara kemudian berbaris untuk mendapatkan senjata. Karena persediaan senjata Uni Soviet hanya sedikit, setiap dua orang tentara mendapatkan satu senjata, dan yang satunya lagi mendapatkan amunisi. It is either victory or death! I need a rifle. We'll be shot! I need a rifle. There will be no... Tentara Jerman yang telah siap dengan pertahanan mereka menghadiahi para tentara Uni Soviet timah panas dengan mudah. Melihat mustahil untuk menang, tentara Soviet yang tersisa mencoba untuk mundur. Namun, rezim Soviet menganggap itu adalah sebuah pengkhianatan, dan mereka menembaki siapa saja yang mundur dari medan pertempuran. Kemudian terlihat sebuah mobil yang hampir hancur karena serangan Jerman. Tentara Jerman yang melintas menembaki seluruh mayat untuk memastikan mereka semua sudah benar-benar mati. Beruntungnya, pengemudi mobil itu berhasil selamat. Ia kemudian melihat seorang perwira Jerman yang sedang istirahat untuk mandi.
Ia mencoba menembaknya, namun ternyata senjata tersebut tidak ada amunisinya. Beruntungnya, Vasily ternyata masih hidup. Ia kemudian memberikan amunisi miliknya. Vasily kemudian diperintahkan untuk menembak mereka. Vasily berhasil menembak mereka dengan tepat. Orang tadi kemudian memperkenalkan diri kepada Vasily. Ia bernama Danilov, seorang perwira Soviet yang bertugas di bidang politik. Kemudian terlihat seorang perwira tinggi Uni Soviet yang datang ke kota Stalingrad. Ia akan menggantikan perwira yang lain yang dianggap telah gagal memimpin kota tersebut. Carried out my orders. They have artillery, aircraft, tanks. And me, what did I have? Perhaps you'd prefer to avoid the red tape. Saat itu, Danilov memberikan saran untuk membuat propaganda untuk membangkitkan semangat juang tentara Uni Soviet. Dan sang jenderal pun setuju. But examples to follow. What we need are heroes. Danilov kemudian menjadikan Vasily sebagai contoh. Koran dan surat kabar yang menceritakan tentang kehebatan Vasily pun dicetak dan disebarluaskan. Karena hal itu, Vasily menjadi sangat terkenal. Tomorrow morning, Stalin himself will be sitting over breakfast, reading my words. It's great. It's very great! It's great! It's great! It's for both of us because we did it together. Danilov dan Vasily naik pangkat karena dianggap berhasil membuat propaganda. Vasily kemudian menjadi komandan di divisi penembak jitu. Saat Vasily sedang berburu para perwira Jerman, ia bertemu dengan seorang anak kecil bernama Sasha. Sasha kemudian mengajak Vasily ke rumahnya untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Danilov menemuinya di sana untuk menyampaikan surat-surat dari para pejuang yang mengidolakan Vasily. Kuzbas, I thank you for your letter of praise. Saat mereka sedang membalas surat tersebut, tiba-tiba tetangga Sasha datang ke rumahnya. Ternyata ia adalah gadis yang Vasily lihat di kereta api saat itu. Gadis itu bernama Tania. Ia sudah dianggap anak sendiri oleh ibunya Sasha. Danilov. Tania's like a daughter to me. Di tempat lain, seorang mayor bernama Konik datang ke Stalingrad. Ia mendapatkan tugas untuk memburu Vasily. Mayor Konik merupakan orang yang sangat berpengalaman. Bahkan ia menjadi pelatih dan kepala di Akademi Penembak Jitu Jerman. I'll fix it so that he's the one who finds me. Keesokan paginya, Vasily mendapat kabar bahwa ada seorang sniper yang menembak 5 orang tentara Soviet. Vasily bergegas mendatangi lokasi tersebut. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukan keberadaan sniper tersebut, dan Vasily pun langsung menembaknya. There, you got him. Great shot. Saat Vasily ingin memeriksa dan mengambil kalung nama sniper tersebut, ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Vasily masuk ke dalam jebakan Mayor Konik. Karena hal itu, 2 orang teman Vasily terbunuh. It's a trap. Ludmilla, stay where you are. Ludmilla, no! Mayor Konik kemudian kembali ke tempat istirahatnya. Di sana ternyata Sasha menjadi pembantu Mayor Konik. Sasha tak sengaja mengatakan bahwa ia pernah bertemu Vasily. Vasily mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Ia tak yakin dapat mengalahkan Mayor Konik. Karena itulah Vasily kemudian mendapatkan rekan yang bernama Koulikov. Koulikov merupakan mantan murid dari Akademi Mayor Konik. Sehingga ia tahu semua taktik Mayor Konik. Sebelum masuk bertemu jenderal, ia melihat Tania yang sudah berpindah tugas menjadi operator karena permintaan Danilov.
Tania yang mendengar kabar tentang Mayor Koenig memberikan semangat kepada Vasily. Rumors about the German. And I wanted to wish you luck. Thank you. Vasily kemudian menemui para petinggi Uni Soviet. Put your gun. Pride. Because he's looking at you. Keesokan harinya, Vasily mulai memburu Mayor Koenig. Saat itu, Vasily menembak kabel telepon milik Jerman yang berjarak 155 meter. Mereka mulai pindah dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Volodya kemudian disuruh kembali untuk mengambil makanan. Di tempat lain, Mayor Koenig mendapatkan laporan tentang kejadian tersebut. Ia kemudian menuju ke lokasi Vasily berada. Tak disangka, Volodya malah tertangkap oleh tentara Jerman. Karena ia tak mau buka mulut, ia kemudian dijadikan petugas untuk memperbaiki kabel telepon milik Jerman, agar Mayor Koenig mengetahui posisi Vasily. See? They're still in their heads. Major Koenig sees him. Kaulikov mencoba mengecek apakah Mayor Koenig sudah berada di sana. Namun, karena pengalaman yang ia punya, Mayor Koenig tidak termakan jebakan tersebut. Because Major Koenig isn't there. Mengira Mayor Koenig tidak ada di sana, mereka kemudian pindah ke gedung lain. Saat Kaulikov loncat, Mayor Koenig langsung menembaknya. Melihat kejadian tersebut, mental Vasily semakin down. Ia pun kembali ke markas. Di sana, Danilov mencoba memberinya semangat dan harapan. Danilov juga memujuk Vasily untuk mengatakan perasaannya kepada Tania, serta meminta Tania untuk kembali menjadi operator di markas agar dapat selalu dekat dengan Danilov. Vasily kemudian menemui Tania dan mengatakan permintaan Danilov. Namun Tania nampaknya tidak dapat membalas cinta Danilov tersebut. Did Danilov ask you to tell me this? He likes you very much. I think he'd try anything to change your mind. Saat sedang berbicara, Tania mengatakan alasannya berhenti menjadi operator dan memilih kembali berjuang di medan perang. Ternyata orang tua Tania baru saja terbunuh saat akan meninggalkan kota Stalingrad. Di tempat Mayor Koenig, Sasha sengaja memberitahu jalan yang biasa Vasily lewati. I know how he leaves the shelter. I know exactly where. Setelah itu, Mayor Koenig segera mengambil posisi untuk menunggu Vasily melewatinya. Sasha di sini tidak berkhianat kepada Vasily. Ia sebenarnya sengaja menempatkan Mayor Koenig di sana. Setelah mengetahui informasi tersebut, Vasily kemudian mengambil jalan memutar untuk bisa menyergap Mayor Koenig dari belakang. Namun sayangnya, usaha Vasily diketahui oleh Mayor Koenig. Mayor Koenig segera berpindah posisi. Vasily terjebak dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Ia kemudian menyuruh rekannya untuk kembali. Melihat teman Vasily kembali dengan bersimbah darah, Tania kemudian mendatanginya. Karena hal itulah fokus Mayor Koenig terpisah.
It's over there. The pillar in front of you. Do you see? Yes. Do you see the one? Setelah gagal membunuh Vasily, Mayor Koenig kembali ke markas. Sasha yang melihat Mayor Koenig terluka sedikit tersenyum. Danilov kemudian memerintahkan Sasha untuk mengatakan kepada Mayor Koenig jika lusa semua sniper akan dikirim ke medan pertempuran, dan Vasily pun akan berada di sana. Sementara itu, saat semua tertidur, Tanya mendatangi Vasily. Dan kita skip aja adegan ini, sob. Keesokannya, Vasily menemui Danilov dan mengatakan bahwa ia sudah tak sanggup lagi menjadi tokoh propaganda yang ia buat. Diketahui untuk membangkitkan semangat juang tentara Soviet, baru-baru ini Danilov membesar-besarkan cerita tentang Vasily. Namun Danilov mengatakan bahwa hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan moral pejuang. Setelah itu, Sasha memberikan informasi jalan yang selalu dilewati oleh Mayor Koenig. Sasha mengetahui hal tersebut karena ia melihat limbah kuning yang ada di sepatu Mayor Koenig. In the back of the chemical factory, a big heap along the tracks. Sasha, wait for me outside then. Vasily pun pergi lebih awal sebelum penyerangan oleh tentara Soviet dilakukan. Saat ia berada di posisi yang seharusnya, ia malah tertidur dan kehilangan kesempatan saat Mayor Koenig melintas. Pertempuran di pabrik pun terjadi. Saat ia pulas tertidur, seorang pemulung mengambil kartu nama Vasily dan tertangkap oleh tentara Jerman. Karena hal itu, Jerman mengira bahwa Vasily telah mati. Namun, Mayor Koenig tidak percaya akan hal itu. Sasha menangis mendengar kabar itu. Mayor Koenig mengatakan bahwa ia pasti belum mati. Mayor Koenig mengatakan sebuah rahasia besar kepada Sasha. Ia akan menunggu Vasily di stasiun kereta di sebuah tangki air besok pagi. Tomorrow, I'll wait for him there. Di markas, Vasily kembali menemui Danilov. Di sana, Sasha mengatakan rencana Mayor Koenig yang akan menunggunya di stasiun. Tanya yang sudah lebih dahulu mengetahui rencana tersebut ternyata mencari Vasily di sana. Mayor Koenig yang mengetahui adanya pergerakan akhirnya tahu bahwa Sasha telah berkhianat. Vasily yang mencari Tanya akhirnya bertemu dengannya. Melihat hal itu, Danilov yang dibakar rasa cemburu buta menyebarkan berita palsu bahwa Vasily telah berkhianat dan melarikan diri dari tugasnya. Setelah itu, Sasha ditangkap oleh Mayor Koenig dan menggantungnya di stasiun. I'm annoyed with you, little Sasha, for not staying at home as they made you swear to do. I'll run after you. You'll kill me too. I'll get his rifle for you, I promise, Tony. Melihat hal itu, Vasily pun berjanji kepada Tanya bahwa ia akan membunuh Mayor Koenig. Tentara Jerman mulai menyerang pusat kota Stalingrad secara besar-besaran. Tanya kemudian pergi mengantarkan ibunya Sasha untuk pergi mengungsi. Namun sayangnya ia terkena tembakan mortir. Sementara itu, Danilov kembali menemui Vasily yang sedang mencari keberadaan Mayor Koenig. Di sana ia meminta maaf karena telah cemburu buta kepada dirinya. Danilov mengatakan bahwa Tanya telah meninggal dunia karena serangan mortir. Vasily pun sangat sedih mendengar berita tersebut. Di saat-saat terakhirnya, Danilov ingin membantu Vasily agar ia mengetahui posisi Mayor Koenig.
Mayor Koenig yang mengira Vasily telah tewas lalu pergi memeriksanya. Dan akhirnya pertarungan antara dua sniper terbaik itu dimenangkan oleh Vasily. 3 bulan kemudian, Jerman berhasil dikalahkan dan menyerah tanpa syarat. Tanpa diduga, Vasily mendapatkan kabar dari Tania. Ia kemudian mencarinya di sebuah rumah sakit. Hingga akhirnya mereka pun bertemu. Karena jasa-jasanya, Vasily pun menjadi pahlawan bagi Uni Soviet. Senjata yang ia gunakan bahkan masih terpajang di Museum Perang Kota Stalingrad hingga saat ini. Film pun selesai. Nah sob, gimana filmnya? Tuliskan komentar terbaik kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Underline Movie di sini. Bye-bye.